Kalau bisnis telah ada, tidak mudah mengembangkannya, sulit. Karena itu banyak kita lihat begitu bisnis berdiri 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, rontok, habis, hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Lagi-lagi saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu bersemangat, selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu sukses. Sahabat BN, bisnis memang suatu hal yang terus bisa dibicarakan dan terus selalu bisa diperbincangkan. Karena bisnis adalah bagaikan darah di dalam tubuh kita bagi kehidupan manusia di dunia ini. Tanpa dunia bisnis, bagaimana manusia ini hidup? Sebab bisnis merupakan urat nadi dari ekonomi. Ekonomi merupakan pancaran kehidupan manusia. Kenapa saya katakan demikian? Ibu-ibu, tete-tete yang suka masak, beli kecap yang terbaru namanya DB. Manisnya luar biasa. Kalau nggak manis lihat orangnya. Di dalam hidup ini kita butuh yang namanya kelengkapan kehidupan seperti baju, jam tangan, makan, apalagi rumah, pendidikan, agama, dan status sosial lainnya. Untuk mencapai itu tidak akan terlepas dari ekonomi. Karena itu ekonomi merupakan darah dalam kehidupan manusia. Suatu negara kalau ekonominya morak-marik, negara itu menjadi negara miskin. Satu keluarga yang ekonominya morak-marik, keluarga itu akan menjadi keluarga miskin. Seseorang yang ekonominya morak-marik, dia akan menjadi orang yang miskin. Karena itu, perbincangan tentang bisnis terus akan bisa berkembang, terus akan ada selagi bumi ini ada. Sekarang saya akan mau bicara tentang bagaimana mengembangkan bisnis. Sahabat BN, kalau bisnis telah ada, tidak mudah mengembangkannya, sulit. Karena itu banyak kita lihat begitu bisnis berdiri 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, rontok, habis, hilang. Memang tidak mudah mengembangkan bisnis. Karena itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini untuk kita pakai bersama di dalam mengembangkan bisnis agar bisnis kita bisa berkembang dan tidak rontok. Pertama, mental yang kuat. Seorang pebisnis di dalam mengembangkan bisnisnya harus memiliki mental yang kuat. Mental yang kuat akan membuat orang tidak mudah menyerah. Di dalam mengembangkan bisnis, menyerah ini adalah racunnya bisnis. Sebab namanya bisnis itu tetap akan ada rintangan, tetap akan adanya hambatan, tetap akan ada berbagai goyangan. Karena itu perlu mental yang kuat. Jangan mudah menyerah. Yang kedua, dalam mengembangkan bisnis, kita harus melihat jauh ke depan. Apa artinya? Di dalam kita mengembangkan bisnis, jangan mudah tergoda untuk mempergunakan modal ke hal-hal yang lain di luar keperluan bisnis. Banyak sekali di antara kita tidak tahan godaan. Begitu dapat uang yang harusnya bisa dibelanjakan untuk biaya bisnis, untuk misalnya pembeli bahan kebutuhan bisnis, tetapi karena kita tergoda oleh yang lain, pakai dulu ini untuk dugem, pakai dulu ini untuk minum minuman keras, pakai dulu ini untuk beli sepatu baru, pakai dulu ini untuk beli mobil baru. Padahal kita perlu uang itu
untuk pengembangan bisnis. Jadi ini. Selanjutnya, di dalam mengembangkan bisnis, kita harus punya pandangan jauh ke depan. Sehingga apa saja yang dilaksanakan, kita terkirakan dampaknya sekian puluh tahun ke depan terhadap bisnis begini. Kalau tidak demikian, seperti tadi, kita akan mudah goyang, mudah menyimpang ke kiri dan ke kanan di dalam mengembangkan bisnis, sehingga bisnis tidak jadi maju. Paling tidak, kalau tidak jauh ke depan pandang kita, melihat bisnis yang morak-marik, melihat bisnis yang stagnan saja, tukar aja bisnis lagi, tidak perlu bisnis lagi, cari yang lain. Tapi kalau kita punya pandangan jauh ke depan, kita akan tetap bertahan dengan bisnis kita itu. Karena kita melihat sekarang memang susah. Besok 10 tahun ke datang, 20 tahun ke datang, 30 tahun yang akan datang, bisnis saya ini akan menjadi begini. Itu namanya pandangan jauh ke depan. Selanjutnya sahabat sekalian, memang kerja keras tidak bisa dibantah. Di dalam mengembangkan bisnis perlu kerja keras, perlu kerja cerdas, perlu kerja tuntas. Apa itu kerja keras? Memang harus tidak mengenal lelah siang dan malam. Jangan, wah ini istirahat dulu nih. Kalau kita kan bos, kalau bos ini kan datangnya paling lambat, perginya paling cepat, kan ada anak buah. Tidak bisa begitu. Kan ada karyawan, tidak bisa begitu. Kita harus berada di sana. Namanya kita dalam mengembangkan bisnis, bukan bisnis kita sudah berkembang, tapi kita dalam upaya mengembangkan bisnis. Memang kita harus, andaikan kita membuat sebuah pabrik, memang harus tidur di sana. Tidak kenal hari Minggu, tidak kenal hari libur, tidak kenal jam kerja. Kerja keras. Apa itu kerja cerdas? Putar otak. Memang kita harus cerdas melihat peluang-peluang untuk pengembang bisnis kita. Melihat kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan bisnis kita. Perlu cerdas. Apa itu tuntas? Pekerjaan yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan ini harus tuntas. Jangan setengah-setengah. Ini belum selesai, sudah pindah ke sini. Ini belum selesai, sudah pindah sini. Pekerjaan sedang begini, tinggalkan kita pergi. Tidak, harus tuntas-tuntas. Itulah yang namanya kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas sampai selesai, sampai kepada cita-cita yang kita inginkan. Itu sahabat sekalian. Silakan sahabat tambah lagi dengan yang lain-lain. Seperti video-video saya yang lalu saya katakan di sini, saya menyampaikan ini bukan hanya untuk sahabat saya, tapi untuk saya. Untuk saya. Mari kita sama kerja keras. Mari kita sama kerja cerdas. Mari kita sama kerja tuntas. Mari kita bersama-sama mengembangkan usaha kita yang telah ada. Mari. Jangan cepat berpindah ke lain hati. Usaha sedang terbengkalai, pindah lagi pada usaha lain. Jangan. Kembangkan usaha ini. Setelah usaha ini berkembang nanti, baru kita mungkin buat usaha yang lain. Tapi bukan dalam artian meninggalkan usaha ini. Yang susahnya, usaha ini sedang terbengkalai, kita pindah ke usaha lain, usaha ini tinggal. Jangan. Kalau usaha sudah mapan, baru kita buat usaha baru. Usaha ini tak jalan. Selanjutnya, memang perlu disiplin, terutama disiplin dalam penggunaan uang. Kalau kita tidak disiplin dalam penggunaan uang, nanti seperti saya katakan tadi, uang yang harusnya untuk modal usaha bisa dipergunakan untuk bangun rumah. Uang yang harusnya untuk modal usaha, untuk membeli peralatan usaha, untuk membeli bahan-bahan kebutuhan usaha, bisa dibelikan ke sepatu baru, bisa dibelikan ke motor. Makanya tuh disiplin dalam penggunaan
uang. Disiplin. Tidak bisa tidak disiplin. Karena keinginan kita memang, masa ya saya pengusaha ini, saya sudah punya ini, kok ini saja. Itu gengsi-gengsi yang tidak ada gunanya itu. Perlu kita ingat, kalau kita sukses, orang akan banyak mendekat kepada kita. Orang akan banyak mengagumi kita. Apapun yang kita katakan, orang akan membenarkan. Kalau kita gagal, orang akan lari dari kita. Orang hanya akan banyak mencemooh kita. Orang hanya akan banyak mengatakan kita bodoh. Itu yang perlu kita ingat. Kalau kita ingat itu, kita tidak akan mau main-main dalam menjalankan usaha. Kita tidak akan peduli dengan apapun godaan yang ada. Sebab kita punya cita-cita, punya keinginan untuk mengembangkan usaha kita. Dengan disiplinnya kita terhadap keuangan, kita tidak akan mau mematahkan uang yang baru sedikit, yang untuk modal. Kalau ibaratkan kepada pohon, kalau pohon baru tumbuh, lantas dipotong pucuknya, dipatahkan pucuknya, dia akan mati. Tetapi kalau pohon sudah besar, satu dahan pun diambil, dia akan tumbuh lagi di dahan itu, tunas ke atas. Apa artinya? Usaha yang baru tumbuh, jangan kita pergunakan uang yang ada di sana untuk boros-borosan. Jangan kita pergunakan uangnya untuk hal-hal lain di luar keperluan perusahaan. Kalau itu kita lakukan, ada harapan usaha ini tidak akan bertunas lagi, hanya akan mati muda dia. Jadi sahabat sekalian, mari kita jadikan ini sebagai bahan diskusi. Kalau menurut sahabat ini baik, pakai. Kalau menurut sahabat ini tidak baik, jangan dipakai. Yang saya sampaikan ini. Berikan komentar terhadap apa yang saya sampaikan ini. Sebebas-bebasnya sahabat memberikan komentar. Sebebas-bebasnya. Mungkin sahabat tidak membenarkan apa yang saya sampaikan, silakan tulis. Demikian saja. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu